Konstitusi mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, ruang multitafsir dalam aturan teknis kini memicu perdebatan baru. Apakah makan siang gratis termasuk dalam anggaran pendidikan? Apakah MBG ini termasuk dalam lingkup anggaran pendidikan? Kalau pendapat saya, menurut saya tidak masuk. Kenapa? Logikanya sederhana. Sebelum adanya MBG, pendidikan jalan. Ya. Dan itu ditopang oleh baik institusi pendidikan itu sendiri, kan banyak juga mereka yang menyelenggarakan full day, siangnya diberi makan. Itu oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Atau ditanggung oleh orang tua. Sehingga sebenarnya ini bukan primer dalam anggaran pendidikan. Beda dengan gaji tadi yang digugat tahun 2007. Tapi ini adalah kebutuhan sekunder sebenarnya. Yang bisa dipenuhi tidak dari anggaran pendidikan. Tapi dipenuhi oleh orang tua itu sendiri, atau dipenuhi oleh pihak penyelenggara pendidikan. Nah, sehingga ini jangan dimasukkan menurut saya dalam ruang lingkup sebagai suatu anggaran pendidikan. Kalau dimasukkan, akan mengorbankan pada anggaran primer dalam anggaran pendidikan. Nah, ini yang berbahaya nanti. Ya, kalau dulu tidak terpenuhi 20% karena anggaran utama berupa gaji tidak masuk, ya, ini bisa saja terpenuhi 20%, tapi tidak tepat sasaran tadi untuk pendidikan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Jika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon, maka pos anggaran penting lainnya terancam tersedot. Nah, apa problemnya? Ya akan terkurangi tadi. Bisa-bisa gaji pun akan tersedot ya, untuk memenuhi MBG. Apalagi kalau diperluas, tidak hanya MBG saja. Ya, misalnya ada program-program kaos kaki, misalnya diambilkan dari itu juga, gitu ya. Nanti ada kendaraan listrik, diambilkan dari situ juga. Kemudian dari program lain yang kita juga belum tahu, misalnya gentengisasi, misalnya harus semuanya genteng yang sekolah-sekolah sekarang enggak. Nah, itu kan sebenarnya maksud saya adalah memang genteng itu utama. Cuman problemnya apakah ini primer mengingat saat ini sudah existing ada. Kalau hanya di-replace, diganti saja, kan inefisiensi yang seharusnya bisa digunakan untuk yang lain, yang meningkatkan kualitas pendidikan, entah itu beasiswa yang diberikan. Dengan pemberian beasiswa misalnya dalam bentuk bagi siswa yang tidak mampu, bukunya, ya, kemudian biaya hidupnya ditanggung oleh negara misalnya, itu kan akan lebih tepat sasaran daripada mengganti atau menambah sarana yang sebenarnya sudah dimiliki oleh siswa. Di sisi lain, publik menyoroti lemahnya fungsi kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif. Dominasi koalisi besar di parlemen dinilai membuat fungsi check and balances menjadi tumpul, sehingga panggung pengawasan kini berpindah ke media sosial dan meja hijau MK. Kuncinya adalah yang namanya koalisi. Kalau parlemen ya sudah berkoalisi dengan eksekutif, dengan pemerintah, ya pasti kan nggak punya gigi. Kalau sampai punya gigi kan menggigit pemerintah. Dia akan sangat galak terhadap pemerintah. Supaya nggak galak, ya dijadikan sebagai sebuah koalisi. Nah, karena koalisinya besar, maka seolah-olah yang nggak ada apa-apanya. Ya, apa yang dimaui pemerintah ya dok, gitu ya. Masuk APBN, anggaran MBG masuk di sana, ya dok juga. Padahal fungsi budgeting ada di parlemen. Nah, kenapa ya? Karena kuncinya di koalisi. Kalau tidak ada koalisi, dalam arti tidak mayoritas lah misalnya ya, 50-50 lah, yang pendukung pemerintah 50%, yang di luar pendukung pemerintah 50%, masih akan terjadi dialog. Ya, nggak smooth, nggak ada yang ceritanya nanti undang-undang dalam waktu semalam bisa didok misalnya. Nggak ada undang-undang yang dibuat sembunyi-sembunyi di dalam hotel gitu ya, kemudian didobrak oleh masyarakat sipil, nggak akan terjadi. Karena semuanya akan transparan. Nah, disitulah fungsi perwakilan itu benar-benar muncul. Ketika koalisi, sebenarnya kan anggota parlemen ini kan fungsi perwakilan. Kan? Namanya aja Dewan Perwakilan. Jadi mewakili, siapa yang diwakili? Rakyat. Nah, ketika disebutkan bahwasannya rakyat ini kok nggak bisa ya ke parlemen ya.
Akhirnya rakyat ini no viral, no justice, no viral, misalnya gitu ya. Ya kenapa? Karena ketika masuk ke sini, ini sudah mental. Fungsi sebagai representation, sebagai perwakilan, itu hilang. Akhirnya apa? Sebagai corong, ya, atau jadi juru bicaranya pemerintah. Yang terjadi. Kenapa? Ya, saking koalisinya tadi itu. Makanya rakyat tidak ada saluran untuk kewakil rakyat. Akhirnya mereka membuat saluran sendiri, namanya media sosial. Karena juga kadang-kadang masuk ke media mainstream juga sudah dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya. Ya, kalau redaksinya dipanggil terus sama istana, misalnya begitu. Kan juga sudah didekat-dekati gitu kan. Nah, itu kan tandanya ada koalisi kemesraan juga. Ya, kecuali kalau media yang memang kalau mau dipengaruhi. Tapi kalau mau dipengaruhi, apapun suara rakyat nggak akan diberitakan. Akhirnya apa? Yang terbebas dari saluran-saluran, baik itu media mainstream, baik itu DPR, yang buat sendiri sudah. Ya, bisa. Ya toh, pakai pakai saluran-saluran yang medsos-medsos kan bisa. Tak hanya soal anggaran, keterlibatan aktif TNI dan Polri dalam ranah sipil, seperti pengelolaan dapur MBG dan pertanian juga dikritisi. Dr. Aan mengingatkan bahwa pasal 30 ayat 2 UUD 1945 telah membagi tugas dengan jelas. TNI untuk pertahanan dan Polri untuk keamanan. Ya, seharusnya apa? Ya tetap fokus bahwa tugasnya TNI itu adalah pertahanan, mempertahankan. Jangan sampai ya, tentara itu latihannya berubah menjadi petani. Ya. Perangnya nanti lawan hama, bukan lawan infiltrasi asing. Otot itu, ya saya bukan ahli otot ya, tapi saya pernah mengikuti training ini. Kalau seminggu nggak dilatih, itu dia akan berubah lagi massa ototnya. Itu akan membentuk lagi, harus membentuk lagi. Makanya tentara itu bukan menganggur kalau nggak ada pekerjaan lain, nunggu musuh datang. Tidak. Justru fungsinya itu ya berlatih terus dan memberikan strategi pertahanan negara. Makanya kalau kemarin kita lihat perang Iran lawan Amerika, kita sangat kagum, kenapa Iran kok bisa membuat roket sebanyak itu, membuat drone Shahid yang sangat itu ya di masa-masa dia tidak perang. Kan nggak mungkin baru perang kemudian baru mikir membuat drone, baru mikir membuat roket. Ya justru nggak bisa mikir. Ya, mikir mempertahankan nyawa aja syukur. Nah, justru di masa damai itulah, itu yang dikerjakan. Memikirkan alutsista, memikirkan skill dari tentaranya. Jangan ditambahi memikirkan pangan. Ya, itu dari sisi tentaranya. Dari sisi masyarakat sipilnya, nah terus masyarakat sipil kerjanya apa? Kita pengangguran sudah banyak, ya. Tentara yang bukan pengangguran, digaji oleh negara, disuruh men-take over pekerjaan pengangguran. Lah kan kita rugi membayari tentara untuk men-take over pekerjaan pengangguran. Seharusnya pengangguran dilatih agar bisa mempertahankan pangan. Seharusnya begitu, bukannya malah dibalik. Kan yang nganggur semakin nganggur, ya tentara yang seharusnya berlatih mengambil alih tugas-tugas pengangguran. Nah, ini yang sedih kita melihatnya, ya. Belum lagi nanti dampaknya ke profesionalisme tentara. Ya, sekarang bukan hanya pangan, nanam juga masak. Walaupun nggak masak sendiri mungkin ya, tapi kan pengawasan macam-macam, pengelolaan dapur. Lalu dapur kan Pak, ini tomat habis, bukan peluru yang dipikirkan, tomat, lombok, yang seharusnya tanpa sekolah tentara, itu sudah bisa mikir soal itu. Siapa? Ya para generasi muda kita yang siap kerja ini. Ya seharusnya mereka lah yang di-push untuk bisa dilatih manajemen ya dapur, kan begitu. Kritik dari akademisi ini menjadi pengingat penting agar pemerintah tetap menjaga profesionalisme institusi dan ketepatan sasaran anggaran demi masa depan demokrasi Indonesia.